tahun 2022 ini, kita sudah memasuki tahun politik. Memasuki persiapan menuju pemilu presiden atau Pilpres 2024. Sehingga di tahun ini, situasi politik sudah mulai memanas. Perseteruan di antara mereka yang berambisi untuk menjadi calon presiden untuk Pilpres nanti sudah mulai terjadi. Sejumlah tokoh yang digadang-gadang potensial maju menjadi capres pemilu 2024 sudah mulai melakukan manuver-manuver politik untuk mengejar popularitas dan elektabilitas. Salah satu yang ramai diisukan bakal maju menjadi capres dalam Pilpres 2024 adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa kita panggil AHY. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah kader Partai Demokrat menyatakan ingin mengusung AHY sebagai kandidat capres. Berbagai manuver politik dilakukan AHY untuk menaikkan elektabilitasnya. Salah satu manuver politik yang dilakukan AHY adalah menyerang pemerintahan Jokowi. Hal itu dilakukan saat Rapimnas Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 15 September yang lalu. Dalam kesempatan itu, AHY mengklaim bahwa pemerintahan Jokowi saat ini banyak mendapat limpahan proyek infrastruktur setengah jadi dari masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, persiapan, pengalokasian anggaran yang dilakukan di masa pemerintahan SBY. Banyak pembangunan yang sudah berjalan hingga 70%, bahkan hingga 90% ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini yaitu Jokowi. AHY menyindir pemerintahan Jokowi saat ini hanya tinggal melanjutkan pembangunan yang tersisa 10% dan hanya melakukan finishing atau tinggal gunting pita saja. Menjelek-jelekan lawan politik dan pemerintahan saat ini memang sudah menjadi keseharian partai oposisi, tidak terkecuali ketua umum dari Partai Demokrat ini. Namun, sepertinya manuver politik AHY menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Bagai pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Memang benar apa yang dikatakan AHY. Ada beberapa proyek yang dibangun di era SBY dan diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi, AHY tidak secara jujur menyampaikan bahwa alasannya karena proyek-proyek tersebut mangkrak alias terbengkalai. Banyaknya proyek yang mangkrak ini diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan dan kurangnya political will. Sehingga proyek-proyek tersebut tidak dilanjutkan dan terbengkalai hingga masa jabatan SBY berakhir. Padahal, proyek-proyek tersebut sudah terlanjur memakan biaya sekian miliaran, bahkan triliunan. Tapi tidak dilanjutkan karena tidak mampu mengatasi kendala teknis tersebut. Akan tetapi, di era pemerintahan sekarang, Jokowi mampu menuntaskan beberapa proyek yang belum rampung atau terbengkalai di era SBY. Jika Jokowi mampu menemukan solusi untuk berbagai kendala teknis tersebut, kenapa SBY tidak mampu? Ini adalah bukti nyata ketidakmampuan SBY dalam menuntaskan proyek pembangunan infrastruktur selama 10 tahun jabatannya. AHY yang belum punya pengalaman di pemerintahan mungkin tidak mengerti bahwa setiap pemerintah baru memang mempunyai tugas untuk melanjutkan agenda pemerintah sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur selalu berkesinambungan
dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Jokowi memang terkenal serius ingin meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kerja nyata pembangunan infrastruktur. Tidak hanya membangun infrastruktur yang baru, Jokowi juga tercatat melanjutkan proyek-proyek infrastruktur pendahulunya yang sempat mangkrak. Beberapa proyek mangkrak di era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak tahun 2006 silam. Padahal, masa periode pemerintahan SBY selama 2 periode dimulai dari tahun 2004 hingga 2014. Kemudian, ada proyek pembangunan jembatan merah putih di Indonesia Timur, yaitu Ambon. Proyek yang menelan biaya sebesar 772,9 miliar ini terbengkalai sejak tahun 2011. Selanjutnya, ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek yang menelan biaya hingga 10 triliun rupiah ini mangkrak di era SBY adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Ada juga 18 proyek bendungan yang mangkrak pada era SBY, namun proyek mangkrak tersebut akhirnya diselesaikan oleh Jokowi setelah tahun 2014. Ini adalah sebagian contoh kecil dari proyek-proyek pembangunan yang tidak sanggup diselesaikan di masa pemerintahan SBY. Pembangunan infrastruktur di masa sekarang berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya yang terkesan stagnan atau jalan di tempat. Infrastruktur merupakan sektor yang terus digenjot di era pemerintahan saat ini. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Masyarakat saat ini didukung dengan infrastruktur yang mumpuni, membuat ruang gerak masyarakat menjadi leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah, sehingga masyarakat dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur di kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas, termasuk masyarakat desa dan pelosok, hingga merata. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dikatakan AHY mengenai Jokowi yang hanya gunting pita meresmikan proyek-proyek yang dimulai oleh SBY, jelas menampar muka ayahnya sendiri, yaitu SBY. Karena secara tak langsung, AHY mengakui bahwa banyak proyek-proyek pembangunan tidak mampu diselesaikan oleh sang ayah. Tidak hanya sampai di sini. Pada Rapimnas kemarin, AHY juga mengklaim bahwa rakyat Indonesia merindukan sosok SBY dan kepemimpinan Partai Demokrat. Apakah sahabat Kanal 3 termasuk yang merindukan kepemimpinan SBY? Kalau saya, tentu tidak. Narasi yang merindukan kepemimpinan SBY ini sudah sering dimunculkan sejak awal kepemimpinan Jokowi. Jika memang benar bahwa rakyat merindukan SBY, tidak mungkin perolehan suara Partai Demokrat turun drastis dari 20% menjadi 7%. Sebenarnya, yang mau nyapres itu AHY atau SBY sih? Kok malah pidato AHY seperti juru kampanye untuk SBY ya? Mungkin AHY menyadari minimnya hal yang bisa ia banggakan dari dirinya sendiri ke publik. Makanya, AHY hanya bisa membangga-banggakan sang ayah yaitu SBY. Pesan saya untuk Mas AHY,
Janganlah terburu-buru berambisi mencalonkan diri menjadi presiden. Perkaya diri dengan pengalaman melayani masyarakat dengan menjadi pejabat daerah terlebih dahulu. Kemudian, bisa berlanjutkan karir di ibu kota sebelum akhirnya maju menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ibarat seorang anak mengenyam pendidikan dasar terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pendidikan menengah pertama, kemudian menengah ke atas, barulah dilanjutkan ke jenjang kuliah, step by step. Mungkin Mas AHY bisa memulai karir politiknya dengan menjadi pejabat publik di Kabupaten Pacitan, kampung halaman SBY. Ingatlah Mas AHY, modal sebagai putra mahkota Cikeas dan pewaris partai ditambah dengan wajah yang tampan saja, masih belum cukup untuk menuju Pilpres 2024 mendatang. Karena masyarakat saat ini membutuhkan penilaiannya lebih mengenai kemampuan sosok pemimpin di masa mendatang. Bersama saya Yanti, Speak Up!